Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita udah sampai di episode keempat dari kelas HTML. Jadi kali ini kita mau bahas perbedaan dari table dan juga div ya. Karena dua tag ini adalah tag yang paling umum, paling sering ditemukan dan paling sering ada di dalam halaman HTML gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas perbedaannya apa aja gitu ya. Karena gue sendiri waktu pertama kali ngoding juga masih bingung gitu ya. Apa bedanya dari dua hal ini? Karena dua-duanya itu sebenarnya identik gitu ya. Tapi kalau kita ulik lebih dalam, penggunaannya itu berbeda gitu ya. Nah, ini adalah beberapa teori dari table dan juga div gitu ya. Nah, table sendiri sebenarnya digunakan untuk menampilkan data gitu ya. Nah, tagnya sendiri nanti berupa tag pembuka table, lalu ada tr dan juga th gitu ya. Nah, tr ini adalah struktur pembentuk dari baris dan th ini adalah struktur dari pembentukan kolom gitu ya. Nah, gimana sih contohnya? Kita langsung lihat aja. Nah, ini adalah struktur dari table gitu ya. Table itu terdiri dari tag pembuka table, lalu ada tag penutup table. Nah, rupanya adalah seperti kalau kita lihat adalah seperti ini. Bentar, kita refresh ya. Nah, ini adalah rupa dari table gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada div. Nah, div ini adalah satu tag yang sebenarnya digunakan untuk membagi halaman menjadi beberapa bagian ya. Sebenarnya table juga bisa digunakan untuk membagi beberapa bagian, tapi kurang proper kalau mau dijadikan sebagai untuk membagi suatu halaman HTML gitu ya, halaman website gitu ya. Nah, contohnya gimana dari div ini? Kalau kita lihat di sini, nah div ini adalah bisa membagi dari misalnya kita sebelah atas lalu di bawahnya ada sebelah bawah gitu ya. Makanya ini nanti tujuannya adalah untuk membagi bagian dari halaman HTML ini menjadi bagian atas dan juga bagian bawah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat contohnya adalah seperti ini. Nah, semua teks dan tabel ini dari teks this is weekend sampai tabel ini berada di bagian atas. Lalu nanti yang ini adalah div yang bagian bawah gitu ya. Jadi kurang lebih teman-teman udah bisa nangkep ya perbedaannya kira-kira apa sih table dan juga div gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya table pun bisa dipakai untuk membagi halaman ya. Kalau misalnya kita hapus bordernya, contohnya misalnya table ini kita hapus bordernya, lalu kita save, lalu kita refresh. Nah, sebenarnya juga ini bisa membagi satu halaman website menjadi beberapa bagian ya. Cuman secara purpose ini diciptakan untuk satu untuk menampilkan data yaitu table, lalu div itu sendiri untuk membagi satu halaman menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, selanjutnya div ini juga biasanya digunakan saat ingin mengubah tampilan web menggunakan CSS atau bisa juga memanipulasi behavior web menggunakan JavaScript gitu ya. Nah, ini secara head to head kalau kita bandingin antara table dan juga div. Kalau dari sisi pengertiannya, table digunakan untuk menambahkan tabel di dalam halaman web ya. Jadi peruntukannya sebenarnya table ini untuk menampilkan data ya. Karena data itu biasanya terdiri dari baris dan juga kolom gitu ya. Nah, selanjutnya kalau div ini digunakan untuk membagi tampilan web menjadi beberapa bagian. Yang tadi kita udah lihat bagian atas. Nah, ini adalah bagian atas. Nah, kalau kita buka ya, nah ini adalah div bagian atas. Lalu yang ini adalah div bagian bawah gitu ya. Jadi secara pengertiannya udah beda. Lalu tujuannya
yang tadi aku bilang ya. Ini untuk menampilkan data teks. Lalu yang div ini merupakan suatu blok. Nah, ini digunakan untuk memanipulasi tampilannya menggunakan CSS ya. Nanti kita akan bahas CSS seperti apa. Gunanya CSS ini adalah untuk memperindah ya, mempercantik suatu tampilan web sehingga bisa membuat usernya itu lebih nyaman ketika mengakses halaman web kita gitu ya. Nah, ini adalah relationship with CSS. Kalau tabel sendiri cenderung kurang menggunakan CSS ya, karena digunakan untuk menampilkan data ya. Meskipun nanti ada sih sedikit untuk menggunakan CSS, tapi peruntukannya sendiri untuk menampilkan data. Nah, div cenderung digunakan bersama dengan CSS ya. Nanti kita coba 1 atau 2 line of code gimana bedanya menggunakan CSS waktu kita menggunakan div gitu ya. Lalu saat terjadi perubahan halaman untuk table, kita harus mengubah tampilannya harus langsung di tabelnya gitu ya. Jadi agak repot kalau kita punya 10 table, berarti kita harus mengubah tampilan dari 10 table itu. Nah, lain dengan div. Nah, div ini dengan mengubah tampilan satu kali pada CSS-nya nanti, itu semua div yang menggunakan ID yang sama akan berubah secara bersamaan gitu ya. Jadi lebih mudah di maintain. Nah, untuk yang terakhir adalah waktu loading lebih lama untuk yang table. Nah, kalau div waktu loadingnya lebih singkat gitu ya. Nah, contoh misalnya dalam penggunaan CSS ya, kita coba. Nah, ini adalah contohnya, misalnya kita mau kasih yang bagian bawah ini colornya adalah orange dengan background color brown. Nah, kalau kita refresh, nah maka yang berubah hanyalah div bagian bawah aja ya. Nah, maksudnya adalah dengan penggunaan pagar bawah ini adalah dia CSS akan mencari ID dengan nama bawah, yaitu yang ini ya. Makanya yang berubah cuman ID dengan nilai bawah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau cobain ID dengan nama atas? Nah, misalnya kita merubah ini bagian atas. Nah, ini bagian atas. Lalu color dan background colornya coba kita tuker ya, supaya tahu perbedaannya gimana. Misalnya ini brown, lalu yang ini adalah orange. Nah, kalau kita refresh, yang terjadi adalah, nah ini ada yang terjadi. Div bagian atas mempunyai warna teks sendiri dan background color sendiri. Yang bagian bawah juga mempunyai warna background sendiri dan text color sendiri. Ya, jadi teman-teman mulai bisa paham ya perbedaannya dari div dan juga table. Ya, jadi ini cukup penting untuk teman-teman pahamin, karena mungkin bagi sebagian orang yang pemula, table dan div ini sedikit membingungkan gitu ya. Nanti setelah jalannya waktu, teman-teman bisa mulai mengerti perbedaan dari div dan HTML tag table itu gitu ya. Oke, mungkin gitu aja dari video gua kali ini untuk perbedaan tag table dan juga div ya. Jangan lupa teman-teman, kalau suka video ini bisa like dan subscribe channel Terminal Coding, atau bisa juga kunjungin TikTok Terminal Coding untuk update informasi-informasi yang lebih sering gitu ya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.